but I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Mari saudara sama-sama katakan, you are forever. Lepaskan kami Tuhan, Kau yang selalu ada, Kau yang selalu beserta kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan, Kau selalu beserta dengan kami Tuhan. Haleluya. Bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tak dapat kami berterima kasih Tuhan. Tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kau teramat baik buat setiap kami Tuhan. Hanya kepada-Mu saja kami bisa berseru Tuhan. Hanya kepada-Mu saja kami bisa meminta pertolongan Tuhan. Kau menolong hidup kami Tuhan. Kau yang menjamin setiap hidup kami Tuhan. Sebab itu kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari semuanya sama-sama katakan, Kau
Engkau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita ulang dari awal, sama-sama katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkaulah sumber kuatku. Engkaulah kehidupanku. Engkaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Mari saya membagi berdiri bersama-sama. Katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus,
penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat, yang mulia, yang kepadanya setiap nama akan berseru, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja atas seluruh alam semesta. Bersama-sama percaya katakan. Yang percaya sama-sama katakan. Nggak dengar kurang keras, amin yang lebih keras lagi. Amin. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buat semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Haleluya. Selamat bertemu tangan buat Tuhan Yesus kita. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Oh, dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Sama-sama nyanyikan melodi ini sama-sama yuk. La, sambil lama katakan sama-sama yuk. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Oh la 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Habis kita tertawa, sekarang kita mau menari buat Tuhan. Yang percaya sama-sama boleh menari bagi Tuhan. Yang mau menari bagi Tuhan sama-sama katakan haleluya. Kurang keras, haleluya. Haleluya. Semua tepuk tangan yuk sama-sama di kepala yuk.
Sama-sama katakan. One, two, three. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan apa? Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yang mau menari sama-sama nyanyikan yuk. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, menari seperti Daud menari. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, 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 menari. Kurang keras menari. Semuanya belum semuanya, belum semuanya. Menari, tangannya di atas, yo, tangannya di atas, tangan di atas. Menari, 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 menari. Belum semua tangan di atas, yo. Kalau belum selesai kita akan selesai nih. Menari, 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 menari seperti Daud menari. Haleluya. Kita sudah sama-sama menari bagi Tuhan. Yang suka cita boleh sama silakan duduk kembali. Halo, halo, halo. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai dong. Gemes nanti Bapak itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara live. Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat-sangat amat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya tahun 2026 ini tahun perayaan, tahun gilang gemilang buat anak-anak Tuhan yang percaya Yesus Kristus akan mengaruniai berkat-berkat rohani, jiwani, dan jasmani. Amin. Berikan sorak-sorai. Kalau saudara, pujian-pujian tadi sudah menggerakkan kita untuk menari buat Tuhan, tertawa. Amin. Berikan, coba toleh kanan kiri Bapak Ibu. Berikan senyuman yang paling cantik, yang paling ganteng. Katakan engkau luar biasa, engkau cantik, engkau ganteng, luar biasa. Toleh sebelah, dolet Bapak Ibu, senggol dia. Kalau suami istri rangkul dia, cium dia. Haleluya, haleluya. Oh ya, nanti di rumah aja, nanti Bapak bisa kepingin tadi. Gemes itu bapaknya itu, wis terus. Fans saya itu Bapak saya. Haleluya. Saya percaya hari ini Bapak saya dilimpahi dengan sukacita yang luar biasa. Amin. Nanti akan digenjot lagi dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara pulang dengan kondisi yang berbeda. Apa yang menjadi beban Bapak saudara saat ini saya percaya Tuhan akan beracara. Amin. Yang sakit akan sembuh, yang beban berat akan Tuhan beri kelegaan. Saya kembali ke laptop untuk belajar pengumuman. Haleluya.
Minggu ibadah tanggal 25. Tak terasa ya, kita mau menyelesaikan bulan Januari ini ya. Sudah mendekati ending 2026 ini ya Pak Ustaz. Haleluya. Pujian akan dilayani oleh Pastor Yason. Musik akan dilayani oleh Pak Ivan. Singernya oleh Yesi dan Dikta. Asyir akan dilayani oleh Pak Seno dan Bu Linda. Pengumuman oleh saya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Gembala, Pastor Lim Yanuar. Bapak saudara, di bangku-bangku Bapak saudara tersedia amplop-amplop yang berwarna merah untuk persembahan hari ini, kolektor. Kalau Bapak saudara nyaman secara fisik, silakan masukkan di dalam amplop. Tapi bila Bapak saudara nyaman secara non fisik, secara QRIS, boleh Bapak saudara scan barcode di balik amplop tersebut, atau Bapak saudara mengikuti secara live, bisa melihat di layar Bapak saudara tersedia barcode. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Tuhan, kami sudah melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib sepanjang tahun 2025 dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami percaya akan Tuhan lanjutkan di tahun 2026 ini Tuhan. Biar nama Kristus Yesus Tuhan makin dipermuliakan melalui kehidupan setiap kami. Kami akan bercerita, kami akan bersaksi. Semata-mata ini hanya karena anugerah dan kasih karunia-Mu saja Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna, pembelaan-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, karya nyata kasih-Mu itu melingkupi kehidupan setiap kami, menyertai setiap kami Tuhan. Akan menuntun kami, membawa kami melalui hari demi hari dengan anugerah dan kasih karunia-Mu. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib terjadi dalam kehidupan setiap kami. Kami akan percaya itu Tuhan. Kami akan bersaksi itu Tuhan. Terbukti hari ini Tuhan sudah memberkati kami berlimpah-limpah. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan ajak kami kembali. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami, berkat-berkat jasmani ini Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan kami sebagai pengelolanya. Kami ingin Tuhan kami menjadi pengelola yang benar, yang bisa dipercaya Tuhan. Salah satunya Tuhan melalui gereja ini Tuhan. Gereja ini perlu berkembang, gereja ini perlu besar Tuhan. Gereja ini juga membutuhkan dana. Kami percaya Tuhan, pakai setiap tangan-tangan orang-orang terlibat pagi hari ini Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang secara live Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semuanya akan memberikannya dengan sukacita, dengan penuh kasih Tuhan. Karena terlebih dahulu kami sudah menerimanya daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kepercayaan ini Tuhan. Kami mau menabur dengan rasa syukur dan terima kasih kami sebagai rasa respek, hormat kami kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami melakukannya. Haleluya, amin. Silakan para pengerja untuk menjalankan persembahan. Kami berterima kasih untuk Bapak Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sambil persembahan dijalankan sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
katakan Kau yang terindah. Sama-sama semuanya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan di tempat ini. Hanya Engkau yang kami agungkan di tempat ini. Hanya Engkau yang kami sembah di tempat ini. Terima kasih untuk segala yang Kau telah kerjakan bagi kami ketika Engkau naik ke atas kayu salib. Kau menyerahkan nyawa-Mu dan menyucikan semua dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan hari ini kami menjadi layak di hadapan Tuhan, bukan karena kebaikan kami, bukan karena ketaatan kami, bukan karena kekudusan kami. Kami layak karena Yesus sudah membasuh seluruh dosa kami. Dosa kami yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang sudah Kau selesaikan di atas kayu salib. Dan kami memperoleh pengampunan dosa melalui karya salib-Mu. Thank you Jesus for your grace, for your mercy. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau siap untuk menerima tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap untuk menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah. Iya, ini untuk monitor di sini agak keras. Makanya tadi Axel minta diturunkan suara yang ini harus dibenahi ya. Ini monitor ini yang di sini. Ya, kita angkat perjamuan sebelum kita menerima tubuh dan darah. Bisa dikecilkan sedikit ya yang di sini. Gak bisa ya, Pak Yason? Monitornya agak keras sekali ini. Lihat pantas tadi Axel minta dikecilkan. Karena kalau kita dari audiens
Nggak tahu kalau ini suaranya keras di sini. Oke, Pak Ivan mungkin dibantu Pak Ivan. Tes, oke. 1, 2, oke cukup. Mari kita siapkan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bacakan satu firman Tuhan. Terambil dari, kita tampilkan. Nah, terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi ketika kita menanti-nantikan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada jemaatnya bahwa setiap kali, artinya bukan jarang ya, setiap kali. Kalau bisa saudara ya setiap hari di rumah ambil perjamuan Tuhan. Ya, setiap kali kita makan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus, makan tubuh dan minum darah Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengingat akan kematiannya. Kita menyadari, kita diingatkan kembali kepada karya Yesus Kristus yang telah mati untuk kita. Untuk membasuh semua dosa kita. Dan bukan itu aja. Alkitab mengatakan di Yesaya bahwa sesungguhnya sakit penyakit kita lah yang ditanggung di tubuhnya. Amin saudara, mari kita angkat tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, kita imani meskipun ini roti di tangan kita, namun kita imani bahwa ini adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diremukkan, sudah dihancurkan, supaya tubuh kita menerima kesehatan ilahi, tubuh kita yang sakit oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Dan kita awet muda, forever young, forever healthy, forever and ever. Anda selalu di dalam perkenanan Tuhan, selalu sehat, umur panjang menjadi bagian Anda. Keutuhan menjadi bagian Anda di dalam tubuh Anda. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Anda menjadi sehat. Karena Anda mengangkat tubuh darah Tuhan Yesus dan makannya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mengangkat cawan yang berisi darah Yesus. Inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahnya. Dan melalui darahnya kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga di mata Tuhan, saudara dan saya sekarang menjadi orang benar. Anda bukan menjadi orang berdosa lagi, tapi Anda adalah orang benar. Dan berkat ada di atas kepala orang benar. Imani ketika Anda menjadi orang benar, berkat Tuhan selalu menyertai saudara sepanjang tahun 2026 ini. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kemanapun saudara pergi, Tuhan menyertai dengan kebaikannya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami hari ini bisa beribadah, kalau hari ini kita masih bisa datang ke tempat rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan anggota tubuh Kristus, dan dengan hati yang murni, dengan hati yang berangkat dari melihat kasih-Nya Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, yaitu Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, yang sudah diserahkan bagi kita semua. Saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yason, hamba-Mu ini ya Tuhan, akan sangat memberkati kami pada hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi benih yang subur, yang jatuh di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah 100 kali lipat.
Semua yang siap untuk menerima benih firman Tuhan, katakan bersama-sama saya, amin. Silakan Pastor. Saya minta cek HP, tolong di silent semua HP-nya ya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini? Ya, cek mic. Cek 1, cek 2. Ya, oke. Baik. Puji Tuhan, senang kembali bisa berkumpul dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang sangat diberkati oleh Bapa. Katakan amin. Oh, puji Tuhan. Dan saya bersuka karena apa? Karena saya lihat bahwa seluruh wajah-wajah di sini penuh dengan sukacita. Puji Tuhan, selamat datang Pak Anton. Ya, baik. Kita akan sama-sama dengar satu kebenaran firman Tuhan. Dengan tema kali ini adalah kasih karunia itu memulihkan anak. Jadi kasih karunia itu memulihkan anak. Yang amin cuma Pak Gembala aja. Jangan tegang, nyantai aja. Jadi kita tahu bahwa kita hidup semua karena kasih karunia, katakan amin. Ya, itu sebabnya kita mau belajar tentang bahwa kasih karunia itu memulihkan anak. Kenapa anak perlu dipulihkan? Nah, karena memang keadaannya sudah mulai berubah. Kondisinya mulai berubah. Statusnya mulai berubah. Itu sebabnya perlu dipulihkan. Ya, kalau tadinya jadi anak kesayangan, tadinya luar biasa, tiba-tiba kemudian melarikan diri, akhirnya jadi anak yang terhilang. Itu statusnya berubah. Karena statusnya berubah, kondisinya berubah, situasinya berubah, maka perlu yang namanya pemulihan. Iya, halo? Boleh diterima dulu nggak apa-apa. Santai aja diterima dulu. Ya, terambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Kita sudah tahu bahwa ini adalah kisah tentang apa? Anak terhilang. Jadi kisah anak yang terhilang. Kita tahu bahwa anak yang terhilang ini adalah perumpamaan di mana Yesus sendiri yang mengajarkan ini supaya semua semakin tahu, semakin mengenal siapa Bapa kita. Ya, semakin benar-benar bisa menikmati kasih karunia dari Bapa kita. Ya, Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Yang namanya penuh kasih karunia atau limpah kasih karunia, enggak pernah kekurangan yang namanya kasih. Ya, jadi berlimpah-limpah kasihnya. Justru bukan berlimpah murkanya atau amarahnya, tapi berlimpah-limpah kasihnya. Itu yang membuat kita harus semakin melihat bahwa wow, ternyata kita punya Bapa yang luar biasa. Yuk katakan sama-sama 2, 3, kita punya Bapa yang luar biasa. 2, 3. Kita punya Bapa yang luar biasa, ya. Jadi dari kisah ini kita semua sudah lihat bahwa Bapa diibaratkan punya 2 orang anak. Ya, dari Lukas 15 ayat yang 11 dikatakan oleh Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya, tolong jangan dimatikan dulu. Jadi Yesus sendiri yang berkata ini. Artinya bahwa Yesus sendiri yang memberitakan kabar baik ini. Yang setuju katakan amin. Bukan orang lain. Yesus tidak menyuruh nabi-nabinya. Yesus tidak menyuruh hamba-hambanya. Tetapi Yesus sendiri berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya, dinyatakan di situ ada 2 anak laki-laki. Namun seringkali cerita yang kita dengar bahwa anak bungsu itu hilang. Tapi anak sulung nggak hilang. Tetapi pada faktanya
Yesus sudah sedang menggambarkan bahwa kedua anak laki-lakinya ini sesungguhnya hilang. Ya, sesungguhnya hilang. Yang satu hilang karena dia merasa bahwa aku lepas dari Bapa akan pergi saja, pasti aku bisa berdiri sendiri. Itu anak yang bungsu. Dia menyatakan bahwa aku pasti punya kekuatan, aku punya kuasa untuk bisa berdiri sendiri. Tetapi yang sulung justru ketika dia di tengah-tengah kelimpahan yang begitu luar biasa, justru dia tidak percaya bahwa dia sedang ada di dalam kelimpahan kasih karunia. Anak bungsu memang merasakan kelimpahan kasih karunia. Dia minta itu dan dia rasakan bahwa ketika aku keluar dari rumah, aku pasti bisa berdiri sendiri. Pasti aku tetap bisa survive. Tapi faktanya gak bisa sama sekali. Dua-duanya hilang. Memang anak pertama, anak kedua, anak sulung dan anak bungsu. Kedua-duanya hilang kepercayaan. Hilang kasih yang begitu limpah, yang sebenarnya dia bisa nikmati dari seorang bapa yang luar biasa. Tetapi satu yang perlu diingat, Yesus memberikan perumpamaan ini, mengingatkan engkau dan aku. Walaupun misalnya satu saat engkau terhilang, tapi ingat, yang perlu diingat, kasih Bapa tetap tidak pernah hilang. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Kasihnya gak akan pernah hilang. Kasih Bapa tidak akan pernah berkurang. Kasih Bapa akan selalu limpah di dalam kehidupan anak-anaknya. Yaitu sebabnya kita cuma diajarin sama Yesus. Memang anak-anak terhilang, kehilangan kasih. Karena mereka tidak merasakan. Bukan karena kasihnya yang dikurangi, kasihnya sesungguhnya melimpah. Tetapi anak-anak yang tidak bisa merasakan kasih. Itu sebabnya dia merasakan kehilangan kasih. Tetapi Bapa tetap tidak pernah kehilangan kasih. Kasihnya akan selalu mengalir, bahkan selalu tersedia bagi siapa saja dan kapan saja. Bukan minum Coca-Cola, tapi menikmati kasihnya Bapa. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Kapan saja, di mana saja, kita bisa, sewaktu-waktu kita butuh kasih Bapa, kasih itu akan selalu tersedia bagimu dan bagiku. Dan juga bagi sebanyak-banyak orang, termasuk semua yang saat ini sedang mengikuti secara online. Ingat bahwa kasih Bapa tidak akan pernah berkurang dari hidup saudara. Kasihnya tetap limpah. Setiap pagi itu anugerahnya selalu baru setiap pagi. Ya, setiap pagi selalu baru. Artinya fresh. Ya, selalu menyegarkan. Itu sebabnya enggak ada sebenarnya bagi kita anak-anak Bapa, kita yang merasakan kasih Bapa, kita yang sudah menikmati kasih Bapa, enggak ada sesungguhnya begitu bangun kita ngalami suntuk. Kita ngalami, aduh kok rasanya berat sekali. Enggak. Hidup saudara akan selalu dibuat segar. Kenapa? Anugerahnya selalu baru setiap pagi. Kalau selalu baru itu enak. Kalau sesuatu yang baru itu enak sekali. Ya, bahkan ketika dinikmati, waduh seger. Menyegarkan jiwa dan roh kita. Tapi kalau sesuatu yang sudah disimpan beberapa hari, gak enak, amin. Kecuali kalau itu gudeg. Gudeg itu. Kalau semakin disimpan semakin enak gudeg itu, iya kan? Iya, itu karena lidah Jawa. Kalau lidah luar pulau enggak. Bener, jadi kasih Bapa itu mesti fresh. Harus seger. Kita aja kalau pengen makan ikan, kalau ikannya enggak fresh rasanya enggak enak walaupun ikan bakar. Kalau enggak fresh rasanya, wah ini enggak fresh ini. Kenapa? Terasa ketika kita makan dagingnya, itu rasanya hambar. Tapi kalau ikan segar, langsung dibakar, waduh rasanya manis. Walaupun gak dikasih bumbu itu sudah rasanya manis. Nah itu sebabnya sesuatu yang baru itu luar biasa. Apalagi anugerahnya yang selalu baru. Kasih karunia-Nya yang selalu baru setiap pagi. Itu bisa kita rasakan dan selalu disediakan
oleh Bapa. Nah, kita lihat bahwa anak bungsu itu telah pergi. Kenapa dia pergi meninggalkan kasih karunia begitu saja? Slide berikutnya. Lihat, dia pergi. Slide berikutnya. Ya, anak bungsu ini mengambil satu keputusan. Dia sudah mengecap kasih karunia itu. Dia sudah merasakan bahwa Bapa peduli sama dirinya. Tetapi dia ambil keputusan. Aku mau pergi. Aku minta bagian daripadaku. Kalau anaknya 2, berarti bagiannya, warisannya dibagi 2. Yang bagian saya, aku minta. Itu kata si bungsu. Dia ambil satu pilihan bebas. Dia memilih pilihannya sendiri. Bapa memberikan anugerah, memberikan kasih, itu tergantung dari pilihan masing-masing. Anak bungsu memilih, ya sudah, ini pilihan saya. Saya mau keluar dari kasih karunia. Nikmati semua yang Bapa sediakan bagi saya. Saya akan keluar dari rumah. Tapi anak sulung juga ambil pilihan. Pilihannya dia, aku tetap mau kerja. Dengan bergantung pada hukum yang sudah ada. Aku tetap mau kerjakan itu dengan kekuatanku. Dua-duanya memilih. Nah, anak bungsu ini memilih dengan meminta semua bagiannya, haknya. Dan Bapa tidak melarang. Bapa memberikan haknya, diberikan itu. Artinya bahwa anak bungsu ini sedang melakukan pemberontakan kepada orang tua. Orang tua belum meninggal sudah minta kewe. Iya kan? Ini enggak cengli nih. Jadi kalau ini ada di Surabaya, kalau misalnya ini keluarga saya tak gentes sama saya. Iya kan? Ini enggak benar ini. Ini pikirannya rusak ini berarti. Orang tua belum mati minta bagian, minta warisan. Artinya dia pengen orang tuanya mati. Nah ini banyak kejadian ini, di dunia ini banyak kejadian. Ya bahkan orang tua masih cuman hanya masuk di ruang ICU, yang di luar yang sedang jaga lagi rame. Rame apa? Royoan kewi. Loh itu bener loh. Bener itu, yang di luar sudah langsung, ayo gimana? Coba ke notaris. Nek papa no apa-apa. Nek tiba-tiba papa dipanggil Tuhan pulang ke rumah surga. Ke rumah Bapa di surga. Ayo apa nek gak anak notaris. Ayo nang ke notaris. Lagi ini kan berarti anak-anak yang durhaka, pemberontak. Memberontak kepada bapaknya. Bapaknya yang sehat, seger buger, tapi anaknya minta papanya cepat mati. Kalau mati dapat bagian. Ini anak durhaka. Dan dia ambil pilihan itu, jadi anak bungsu ini ambil pilihan itu karena dia siap terima. Terima apa? Nah, sesuai dengan hukum Taurat, bahwa kalau anak durhaka itu ada hukumnya. Hukumnya namanya ini kesasah, pemutusan hubungan. Yuk katakan sama-sama 2, 3. Kesasah. Kesasah itu artinya pemutusan hubungan. Jadi kalau ada anak durhaka, kalau ada anak pemberontak kepada orang tua, maka hukum Taurat menyatakan anak itu harus masuk ke satu upacara khusus. Bukan upacara penyambutan, bukan upacara sorak-sorai, enggak. Tetapi upacara untuk diputuskan hubungan kekeluargaan. Itu kalau hukum Taurat. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan gambaran ini secara jelas. Jadi anak sulung sudah mengikuti hukum, hidup sesuai dengan hukum Taurat, dengan berupaya dengan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan kasih karunia Bapa, anak bungsu ikut-ikut. Ikut mau ambil satu langkah, satu keputusan yang siap menerima hukum Taurat. Ini keputusan yang salah. Keputusan yang
tidak dipikir secara jernih. Satu keputusan yang bukan didasarkan pada anugerah Bapa yang begitu besar, tetapi keputusan yang didasarkan atas keputusan daging. Ingat, kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Anak bungsu ini hidup karena percaya, karena melihat. Dia melihat, wow, nanti kalau di luar sana dengan situasi yang luar biasa, saya punya kekayaan yang banyak, saya pasti dihormati, saya pasti dihargai. Benar, tapi cuma sesaat. Ketika semuanya habis, maka habislah orang-orang yang menghormati, yang mengeluh-elukan, yang berkata, aku sahabatmu, aku saudaramu. Orang bisa katakan gini, aku sahabatmu, aku saudaramu. Iya nek ono jene, coba nek gak ono. Iya loh. Ya bahkan ngomong, waduh iki loh hopengku luar biasa, ini sejak SD hopeng buat saya. Tapi begitu, wow hopengku ini luar biasa, dijak entek, lalu ditinggal. Hopeng jak hopeng. Bucengli. Itulah fakta dunia. Orang yang hidup bukan karena percaya, tetapi hidup karena melihat, itu yang akan terjadi. Ujung-ujungnya dia akan mengalami seperti yang orang Hokkien katakan, kuciwa. Pasti kecewa. Itu sebabnya sebagai anak harusnya tahu. Tapi si bungsu berkata, aku siap. Apa itu hukum Kesasa? Yuk kita lihat sama-sama. Ini tidak tercatat di dalam kitab lain, kecuali hanya di dalam Ulangan pasal 21 ayat 18 sampai 22. Yuk kita perhatikan. Jadi ini hukum untuk anak durhaka. Lihat, apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, terus maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Jadi hukum Taurat mengajarkan kalau ada anak yang durhaka, anak yang membangkang, anak yang degil, anak yang keras hati, gak mau dengar-dengaran suara orang tuanya, itu ada hukumnya. Orang tua harus membawa dia, serahkan kepada tua-tua kota, lalu dibawa di depan pintu gerbang. Untuk diapakan di pintu gerbang? Lanjut. Ya, ayat 20. Dan harus berkata kepada para tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Lanjut. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Jadi kalau ada anak yang membangkang, anak yang durhaka, anak yang bandel, anak pemberontak, maka orang tua kalau sudah jengkel, aku jengkel, Masya Allah, sudah sampai begitu, anak dikandani gak nurut, itu langsung bisa dipegang, bawa ke tua-tua, di depan pintu gerbang, inilah anak pembangkang, inilah anak pemberontak. Maka semua penduduk itu berarti termasuk orang tuanya. Orang tuanya termasuk itu. Harus ambil batu, lempar anak itu. Dan semua penduduk yang ada di situ
termasuk yang besar, kecil, anak-anak, yang tinggi, yang pendek, semuanya ambil batu, lempar batu sampai mati. Itu hukum Taurat. Hukum yang sudah ditulis oleh Musa. Dan itu sangat berat. Ini enggak pernah disingkapkan. Dan ini benar-benar disingkapkan buat saudara dan saya. Karena saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Jadi harus dirajam dengan batu oleh seluruh penduduk kota itu. Ya, kalau misalnya itu anak itu di Surabaya, nah lalu ditaruh di pintu gerbang kota. Pintu gerbangnya ini misalnya kalau di daerah perbatasan Surabaya Sidoarjo itu kan ada gapuranya, ya kan? Ucapan selamat datang di kota Surabaya. Dipajang di situ. Yang lempar siapa? Surabaya. Bayangin tuh, orang Surabaya 3 juta ngelemparin dia. 3 juta ini cuma hanya yang daftar pemilih loh ya. Belum daftar yang anak-anak loh. Belum loh. Itu 3 juta yang daftar pemilih. Dilempari wong 3 juta. Apa gak mampu sareki. Iya kan? Isak bener-bener selek temenan lagi. Ya. Nah, jadi saya bisa bayangkan, waduh, betapa beratnya hukuman itu. Tetapi Bapak Saudara, Bapak saya, itu Bapak yang penuh dengan kasih karunia. Bapak dari si bungsu ini tidak ingin menyerahkan anaknya ini kepada tua-tua. Itu sebabnya Bapak selalu nunggu. Nunggu kalau kapan anak itu mulai kelihatan, maka bapaknya akan berusaha melindunginya supaya tidak terkena hukuman kesasa. Supaya tidak kena upacara kesasa. Ini upacara yang mengerikan. Ya, upacara yang menakutkan. Dikatakan demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Kalau anaknya sudah mati, itu artinya putus hubungan. Kalau belum mati, putus atau enggak? Enggak, masih ada. Itu sebabnya diputuskan hubungan dengan cara anaknya yang durhaka harus mati supaya putus hubungan. Ya. Nah, kita lihat bahwa anak bungsu itu sudah mulai masuk di titik yang terendah. Lihat, next. Dia sudah masuk di titik terendah. Di dalam Lukas 15 ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia benar-benar baru sadar ketika apa? Sudah jatuh miskin. Kalau pepatah Indonesia mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Tertimpa tangga digigit anjing. Anjingnya anjing gila. Ya. Wis wede pokoknya soro nemen. Ya kan? Ini sudah jatuh tertimpa tangga, anjingnya anjing gila. Lari gigit yang gila. Ya itu tadi. Jadi dia sudah baru nyadari, loh, di rumah Bapakku ternyata banyak juga anugerah. Orang-orang upahan saja terima anugerahnya. Aku mau jadi orang upahan. Ini pemikiran yang salah. Dia sudah kehilangan status. Dia merasa bahwa statusku habis. Itu sebabnya dia sempat katakan, aku mau jadi orang upahan Bapakku. Dia mau menyetarakan dirinya yang tadinya anak berubah menjadi hamba. Ya, tetapi kasih karunia tidak demikian.
kasih karunia justru akan mengubah hamba menjadi anak. Beda dengan hukum. Kalau hukum Taurat seperti itu, anak bisa jadi hamba, bahkan bisa dihilangkan statusnya, diputuskan hubungannya dengan upacara kesasa. Tetapi kasih karunia tidak demikian. Anugerah Bapa tetap limpah. Anugerah Bapa tetap limpah. Ketika menikmati kasih karunia yang begitu besar, satu saat pernah terjadi. Anak saya punya anak perempuan cuma satu, ya, memang dipercayakan cuma satu. Nah saat itu apa yang terjadi? Dia punya pacar. Pacarnya tidak seiman, tidak kenal Tuhan. Lalu dia pura-puranya begini, tanyanya sama saya begini, Dad, apa? Tuhan sayang enggak sama semua ciptaan? Oh sayang. Tuhan itu mati untuk semua orang enggak? Iya untuk semua orang. Nah ternyata ini pertanyaan jebakan. Lalu dia ngomong, saya punya pacar, tapi enggak seiman. Saya kayak disambar geledek. Begitu disambar geledek, rambut saya berdiri. Aku langsung ngomong, apa? Ini soalnya Bapak di dunia. Tadi dia ngomong gini, tapi Bapak itu penuh kasih. Bapak memang penuh kasih. Tapi kasih Bapak itu mendidik. Kamu kalau bisa bawa anak itu terima Yesus, boleh. Dan percaya Yesus, boleh. Dan hidup karena anugerah Tuhan, boleh. Kalau enggak bisa, ya enggak bisa. Kalau enggak bisa, ya enggak bisa. Sekali enggak bisa, ya enggak bisa. Dia cari macam-macam cara supaya diizinkan. Tapi saya sudah stempel merah, tidak. Ya kan? Waduh, Bapak ini kejam ini. Enggak apa-apa, saya tugasnya cuma apa? Doa. Saya bilang Tuhan yang menentukan. Dia ini punya tulang rusuk. Dia tulang rusuknya siapa? Ketemukan itu Tuhan. Jangan orang-orang sembarangan yang bukan dari kehendakmu. Puji Tuhan bisa batal. Dari orang yang cuman apa kabar, berubah. Jadi enggak lagi, enggak apa kabar. Ganti, halo, Amit, loh kok dari apa kabar ganti orang Amit. Maksudnya Amit apa. Waduh saya jadi, nangkapnya lama ini. Saya dari orang yang apa kabar kok jadi orang yang kayaknya santun sekali, Amit loh, waduh ini bahaya sekali nih. Diajak ke gereja yang amit-amit ini. Diajak ke gereja, tapi saya bilang aduh Tuhan gak bisa ini. Kalau begini saya gak mau orang amit-amit, ketok santun aja amit-amit. Tapi ini amit-amit jabang bayi buat saya. Gak Tuhan, saya minta lagi Tuhan caranya gimana, Tuhan sendiri yang. Ya puji Tuhan, akhirnya bisa putus juga itu. Akhirnya bisa putus, ya karena waktu itu saya lihat statusnya, dikabari sama teman lihat statusnya Yesi. Saya lihat, ketika saya melarang itu dia marah dengan muka yang merah gitu, dikasih emot yang muka merah, marah dia. Ya sudah, karena dia marah ya aku tetap doa aja. Doa, aku percaya bahwa kasih Tuhan itu terlalu berlimpah. Anugerah Tuhan itu selalu berlimpah. Saya cuma limpahi kasih-Mu Tuhan, limpahkan kasih-Mu. Puji Tuhan, akhirnya ternyata bisa ketemu lewat Facebook. Temenan lewat Facebook, terus WA-an. Gak pernah ketemu, gak pernah. Terus anaknya kapan ke sini?
nanti dia anak ke sini ada temanku yang mau datang. Loh siapa? Ini temanku. Temennya yang mana? Saya pikir. Ini teman dari Facebook. Loh ya ampun, ketemu nang Facebook. Iki apa iki ceritanya? Ya udah akhirnya ketemu datang ke rumah. Tanya, dari mana? Oh saya dari Angkatan Laut, dari Marinir. Oh Marinir, ya sudah. Udah kenal lama? Udah 3 bulan Om. Oh ya sudah. Lewat apa? Ini lewat Facebook aja. Ini, oh sekarang baru ketemu? Iya ini baru ketemu, ya sudah. Ya ada yang tanya seluruh keluarganya sampai semua detail, ternyata anak Tuhan juga, papa mamanya ngelayani juga, ya sudah, oke, jalan. Kalau memang Tuhan kehendaki kamu akan berjodoh, ya itu pasti dari Tuhan, kalau enggak, ya enggak. Tapi puji Tuhan, ya akhirnya benar-benar berjodoh, akhirnya jadi suaminya yang sekarang, sampai punya anak 2. Itu karena anugerah. Saya bersyukur dari diketemukan sama orang yang halo apa kabar dengan orang yang amit-amit. Saya sudah berdoa minta Tuhan lepaskan itu dan dikasih benar-benar yang haleluya Pak, oh puji Tuhan, puji Tuhan. Saya sudah enggak haleluya jadi haleluya. Nah jadi anak bungsu itu sudah mengalami titik terendah. Ketika masanya dia ngalami titik yang terendah, gak bisa apa-apa. Dia baru ingat, dia harus mau jadi hamba. Tapi saya belajar dari ini, saya gak mau anak saya jadi hamba. Harus tetap jadi anak. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, jangan izinkan dia jadi hamba. Tetap statusnya adalah anak. Sekali anak, tetap anak. Jadi Tuhan gak pernah merubah status saudara dan saya. Kita ini anak-anaknya. Ya. Nah sekarang jadi ketika dia ada titik terendah, sadar bahwa kasih Bapa begitu besar, dia sadarnya cuman gak sadar akan statusnya yang semula. Tapi sadar akan lihat statusnya yang bawahan. Dia pengen jadi hamba. Bagaimana dengan Bapa? Lihat. Lukas 15 ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Anak ini sudah sadar, pergi kepada bapaknya. Karena sadar tadi kasihnya Bapa lebih limpah. Tapi dia pergi kepada bapaknya untuk jadi apa tadi? Hamba, upahan. Tapi ingat, ketika ia masih jauh, anak itu masih jauh. Ayahnya telah melihatnya dari jauh. Jadi Bapak meninggalkan rumah, lihat gambar itu. Bapak ini meninggalkan rumahnya. Dia sedang menunggu di dekat pintu gerbang. Ya, kenapa harus ditunggu di dekat pintu gerbang? Supaya tidak ketahuan masyarakat duluan. Kalau ketemu dengan orang-orang hukum Taurat duluan, maka anak ini pasti harus mati di rajam batu. Tidak akan bisa masuk ke rumah, tapi harus di pintu gerbang kota sudah dihadang. Bapaknya nunggu. Jadi ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Inilah kasih karunia. Kasih karunia itu akan melindungi. Kasih karunia itu melindungi anak. Supaya apa? Supaya tidak terkena hukum kesasa. Makanya bapaknya jauh dari rumah. Betul? Ini bapaknya jauh loh dari rumah. Rumahnya di sini. Ini bapaknya dari sini. Dekat dengan pintu gerbang. Begitu lihat langsung lari. Saya mau tanya. Kalau orang-orang Timur Tengah. Budayanya, pakaiannya seperti ini. Lari bisa cepat? Keserimpet, betul. Saya aja lari sarungan ya keserimpet. Loh, saya 17 Agustus itu ngadakan lomba. Lomba apa? Sepak bola. Tapi pakai sarung.
Bisa gak kamu? Lihat saya pakai sarung gini, melayu rono apa ini, waduh aku dewe yang tiba. Iya kan? Keserimpet, gak gampang loh lari pakai, coba gambarnya tadi. Saya mikir, wah ya bener ya. Ini ngomong-ngomong sama Pastor Januar, coba bisa lari gak? Oh gak bisa. Makanya bapaknya lari. Caranya lari gimana supaya cepat? Dicenceng ini. Itu bahasa mana? Jerman ya. Yang dicenceng. Dicenceng jadi. Itu dicenceng lari, wah. Pokoknya jangan keduluan orang-orang yang berpegang pada hukum Taurat. Karena kota itu seluruhnya pegang hukum Taurat. Mereka adalah ahli-ahli Taurat. Tua-tua kota itu adalah ahli-ahli Taurat. Lihat anak ini beberapa tahun gak pulang, pulang compang-camping. Iya kalau pulangnya kayak orang yang wow sudah miliuner. Sudah benar-benar ini orang yang sukses. Bawa koper luar biasa. Tapi isinya sabun. Berarti sales ini. Ya gak bisa kalau cuman gitu. Tapi kalau orang berlimpah-limpah baru disambut. Ini enggak, sudah pulang balik beberapa tahun enggak ada, pulang balik compang-camping. Wah ya pastilah. Itu sebabnya, apalagi bau babi tadi kan. Bau babi, bau tok karena dia enggak makan babi. Makan ampasnya babi aja enggak bisa loh. Dia makan ampasnya babi aja enggak boleh. Ya, bersyukur kalau saudara enggak makan ampas babi, tapi makan babinya. Nah kita ini bersyukur. Bapak lari, angkat cenceng-cenceng, lari. Begitu tahu kedekat anaknya, didekap. Tujuannya apa didekap? Dilindungi. Tujuannya apa? Supaya tidak ketahuan orang-orang hukum Taurat. Dipeluk, diciumi. Bukan cuman ketemu pipi kanan, pipi kiri selesai. Enggak, ini dipeluk. Dipeluk gak dilepas-lepasin. Sampai dibawa masuk. Supaya tidak ketahuan oleh pemegang hukum Taurat. Tua-tua kota, ahli-ahli Taurat. Sehingga anak itu terbebas dari hukum kesasa. Wow, luar biasa. Begitu besarnya kasih karunia Bapa bagi saudara dan saya. Tepuk tangan buat dia. Saya renungkan ini sudah kurang lebih 2 minggu. Mau kasih tema, gak ketemu-ketemu apa iki tema deh. Ketemu Pastor Januar sama Ibu Gembala ngomong-ngomong baru ketemu. Wah pas, ini memang pesan Tuhan buat anak-anaknya yang dikasihinya. Yang ada di keluarga kasih karunia Allah. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Dipeluk anak itu, diciumi walaupun bau babi gak apa-apa. Karena bapaknya sudah biasa makan babi, bau babi enak aja. Ya kan? Nah, bawa pulang ke rumah. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-22 dari Lukas 15. Pemulihan identitas. Lukas 15 ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pertanyaannya sekarang, sudah sampai rumah belum? Sudah sampai rumah belum? Jarak dari rumah untuk nemukan anaknya itu cukup jauh. Dibawa lari, dipeluk, terus dilindungi. Baru ngomong, belum sampai rumah. Cepat ambil, bawa ke sini.
Artinya nggak di rumah. Sebelum sampai rumah dikasih jubah dulu. Jubah itu lambang kehormatan. Kehormatannya dipulihkan. Sehingga anak itu tidak mungkin lagi. Kalaupun toh sudah siang, matahari sudah begitu luar biasa terangnya, dan orang bangun sudah mulai banyak, dan lihat, tapi melihat jubah anak itu. Sudah pakai jubah, sudah bukan compang-camping lagi. Itu luar biasanya kasih Allah. Sebelum kita sadar untuk minta ampun kepada Bapa, Bapa sudah memberikan jubah, kehormatan bagi anak-anaknya. Itu yang luar biasa. Dipulihkan. Kemudian bukan hanya jubah, tapi dia berkata, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya. Cincin itu otoritas. Otoritas dikembalikan lagi. Anak punya otoritas sama seperti Bapa. Kalau anak ngomong sama pembantunya, ngomong sama tadi orang-orang upahan bapaknya, punya kuasa enggak? Punya. Tinggal ngomong. Dek, ambilin minum 1 gelas. Diambilkan. Kenapa? Punya kuasa. Namanya anak majikan. Anak tuan. Tetap punya kuasa. Kuasanya dikembalikan. Dipulihkan. Terus yang ketiga, dan sepatu pada kakinya. Kasih sepatu. Apa sih sepatu? Sepatu ini lambang bahwa dia anak, bukan budak. Budak enggak pernah pakai sepatu. Budak nyeker, betul. Tapi walaupun budak nyeker, toh saudara lebih seneng ceker daripada sepatu. Ayo siapa yang enggak suka ceker? Saya ini paling suka ceker ayam ya. Digoreng suka, direbus juga suka, ya. Bahkan kalau kita lagi makan bubur yamca sama Pastor Gembala, waduh makan yamca, ceker nggak lupa itu ceker. Tapi lihat, Bapak bilang pakaikan sepatu, karena dia anak, dia bukan budak, nggak boleh nyeker. Ya. Jadi perlu pakai sepatu. Berbeda dengan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat, satu tempat yang kudus, maka enggak boleh ada kasut. Harus dilepas. Itu zamannya ketika Musa. Musa ketemu dengan Tuhan. Semak-semak itu keluar api. Dia mau lihat, tapi suara dari surga berkata, stop, jangan dilihat. Lepas kasutmu. Karena tempat ini kudus. Itu kalau hukum Taurat. Tapi kasih karunia berkata, anak ini mestinya layak enggak? Enggak layak. Sudah anak durhaka, sudah murtad, ngentekno donyone wong tua. Waduh ngisin-ngisini, mencemarkan nama baik keluarga. Tapi bapaknya ngomong, kasih sepatu. Boleh tetap pakai kasut. Pakaikan itu. Ya, karena dia anak. Jadi kasih karunia memulihkan keadaan anak. Tepuk tangan lu bagi Tuhan yang luar biasa. Slide berikutnya. Lihat. Jadi ketika pakai kasut itu, Tuhan berkata, jadi kamu bukan lagi apa? Hamba. Melainkan apa? Anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Berarti tetap jadi ahli waris enggak? Tetap jadi. Padahal tadi sudah terima KW berapa? 50%. Tapi begitu balik,
tetap jadi ahli waris. Itulah luar biasanya kasih Bapa, kasihnya berlimpah-limpah. Tetap jadi anak. Walaupun sudah menghabiskan harta bapaknya, tapi ternyata bapaknya enggak kehabisan harta. Hartanya masih sangat banyak untuk dibagi kepada anak-anaknya. Bahkan sampai ribuan, jutaan, bahkan miliaran anak-anak yang ada di muka bumi ini. Semua harta kekayaan Bapa masih cukup, lebih dari cukup buat setiap kita anak-anaknya. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ini bedanya. Ketika hukum Taurat berkata begini, harus lepaskan apa? Kasut. Tapi Bapa, hukum kasih karunia Allah menyatakan pakaikan sepatu. Bukan lagi kasut loh, sepatu. Ya, itu sebabnya luar biasa. Kasih Bapa memulihkan. Kasih karunia itu memulihkan anak. Anak benar-benar dipulihkan. Kalau yang namanya dipulihkan, itu enggak akan berbeda dengan yang lain. Dipulihkan statusnya, itu luar biasa. Kesimpulannya, Efesus 2 ayat 8. Sebab, yuk baca sama-sama, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Jadi kasih karunia yang datang lebih dahulu untuk menyelamatkan anak yang terhilang. Bukan anaknya yang datang pada kasih karunia, enggak. Tapi kasih karunia nunggu-nunggu. Yang Yesus sampaikan ini hal yang luar biasa. Kenapa? Ada 3 perumpamaan di dalam Lukas 15. Yang pertama, dirham yang hilang. Kalau domba yang hilang, domba yang hilang. Kalau dombanya yang hilang, maka dicari. Yang kedua, dirham yang hilang. Kalau dirham yang hilang, dirhamnya dicari. Tapi perumpamaan yang ketiga itu anak yang hilang. Anak yang hilang tidak dicari, tapi ditunggu. Ditunggu sampai kapan dia kembali. Kenapa ditunggu? Karena anak itu tadi punya apa? Free will, kehendak, memilih. Dia punya pilihan. Dan pilihan itu akan dilihat oleh bapaknya. Engkau tetap mau ada di dalam kasih karunia atau justru di luar kasih karunia. Kalau di luar kasih karunia, jadi pengemis, jadi gelandangan, jadi tukang angon babi. Tapi kalau di dalam kasih karunia, jadi anak punya wibawa, punya kemuliaan, dan juga punya kuasa. Itu pilihan. Ya. Jadi kesimpulan dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kasih karunia itu memulihkan. 2, kasih karunia itu mendahului pertobatan. Tadi anak tadi sudah sadar, betul? Sadar kan? Nah, ketika dia sadar tapi dia mau bertobat. Bertobatnya untuk jadi apa? Hamba. Tapi bukan jadi anak. Tapi kasih karunia mendahului. Sebelum anak ngomong kepada Bapa, Bapa merangkul dulu. Memeluk dulu, menemukan dulu. Sebelum anak ngomong. Ketiga, kasih karunia itu membatalkan kesasah. Ini yang penting. Ya. Kenapa itu enggak dicatat di dalam kitab-kitab yang lain? Cuman hanya di 1 kitab saja. Karena supaya enggak banyak orang tahu.
bahwa hukum Taurat itu sesungguhnya jauh akan lebih membinasakan anak yang terhilang daripada memberikan kehidupan. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti ini. Yang keempat, kasih karunia itu menyelamatkan. Justru ketika kasih karunia itu menunggu, melihat dari jauh, kita ingin kembali, pasti kasih karunia itu akan mendahului kita yang ingin kembali. Dia akan menangkap kita, saudara dan saya, dan juga sebanyak-banyak orang yang akan menerima kasih karunia. Jadilah sembuh, jadilah percaya, jadilah diberkati karena Tuhan. Tepuk tangan lu bagi Tuhan yang luar biasa. Saya undang pemusik kembali. Mulai hari ini ingat, kasih karunia itu lebih besar dari segalanya. Jangan pernah tinggalkan kasih karunia. Kalaupun engkau punya choice, punya pilihan, tapi hendaklah engkau memilih tetap tinggal di dalam kasih karunia-Nya. Karena justru di dalam kasih karunia-Nya, engkau dan aku dipulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, engkau hidupku jadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Aku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Oh Bapa, Bapa, sentuh hatiku,
yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, setuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Oh, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air yang mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah Pastor Yason, berkatilah keluarganya, berkatilah kesehatannya, berkatilah pekerjaannya, berkatilah anak cucunya dan pekerjaannya juga ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang keluar dari mulut Allah ini melalui Pastor Yason tidak akan pernah sia-sia kembali sia-sia. Memberkati kami supaya kami semakin mengenal isi hati Bapa, isi hati Yesus. Sehingga kami semakin mengasihi-Mu. Semakin Kau bentuk semakin indah dan semakin indah. Semakin manis dan semakin manis di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Ada beberapa pengumuman yang belum lengkap tadi. Ya, karena ini mendadak. Pada bulan Februari, puji Tuhan GBKK 3 nanti akan ada sekolah minggu. Nah, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, nanti ada, saya percaya Tuhan yang mengirim sendiri guru sekolah minggunya. Dan sekarang ada di tengah-tengah kita. Mohon Bu Mega untuk berdiri. Ini nanti Bu Mega akan jadi guru sekolah minggu. Terima kasih. Nah, semua karena anugerah Tuhan bersama Pak Yusak yang sudah memutuskan untuk bisa menjadi berkat untuk kita. Nah, cerita tadi anak yang hilang itu berapa kali saya juga pernah khotbahkan. Ya. Tapi luar biasa, setiap dikhotbahkan tentang perumpamaan anak yang hilang itu selalu ada pewahyuan. Saya ingat Pak Antoni, dia bilang gini sama saya, Pak, saya kalau dengarkan khotbah anak yang hilang itu saya selalu menangis. Saya selalu meneteskan air mata. Demikian tadi hari ini juga kita terharu ya melihat betapa besar kasih Bapak kepada anaknya. Kenapa Bapak itu berlari? Bukan sesuatu yang urgensi, yang penting dia harus berlari, bukan hanya sekedar itu. Tapi dia tahu kalau penduduk kota itu tiba lebih dulu,
semuanya akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Karena hukum Taurat berkata upah dosa adalah maut. Jadi sang ayah itu berlari karena tradisi atau karena hukum Taurat memperkatakan bahwa anak yang memberontak harus dilempari batu sampai mati. Oleh seluruh kota, termasuk dirinya sendiri, termasuk istrinya. Bagaimana rasanya melempari batu anaknya sendiri? Itu hukum Taurat. Dan berlari itu bagi laki-laki zaman itu sesuatu yang malu, mempermalukan dirinya sendiri. Karena dia menunjukkan auratnya. Di dalam hukum Taurat tidak boleh laki-laki menunjukkan auratnya. Tapi sang bapak ini memilih lebih baik malu daripada anaknya dihukum mati. Ia mengintervensi penghakiman. Itulah bagian yang sering kita lewatkan. Bapak itu mengintervensi penghakiman. Yesus yang menceritakan kisah ini semua karena dia tahu isi hati Bapak. Dia yang paling tahu isi hati Bapak. Jadi kesimpulannya tadi sudah disebutkan sama Pastor Yason, 4 kesimpulan itu. Kasih karunia itu memulihkan. Kasih karunia itu membatalkan penghukuman. Kasih karunia itu tidak menunggu penghukuman. Tapi kasih karunia anugerah Tuhan itu berlari supaya tidak didahului oleh penghukuman. Betul ya? Itu luar biasa saudara. Ya. Dan kasih karunia itu mencegat penghakiman. Itu saya suka. Kasih karunia itu adalah mencegat. Mencegah Anda dan saya jatuh di tangan penghakiman Elohim yang adil. Karena upah dosa adalah maut. Anda semuanya layak untuk dihukum. Tapi kasih karunia datang supaya mencegat penghakiman, mencegah penghukuman, mengintervensi hukuman Tuhan. Dan kasih karunia itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang harusnya layak dihukum. Kami tahu kami adalah orang-orang yang durhaka. Tapi Engkau angkat kami Tuhan. Dari hamba menjadi anak. Dan bukan dari anak kemudian berhenti Tuhan. Engkau akan mengangkat kami menjadi mempelai Kristus. Mempelai Kristus. Dan kami akan menanti-nantikan Kristus di awan-awan untuk menjadi mempelai-Mu ya Tuhan. Dan bersama-sama Engkau, kami ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dan suatu hari kelak, kami akan datang ke bumi ini dengan tubuh kemuliaan. Dan memerintah bersama-sama dengan Kristus di kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Dan kami akan bersama-sama dengan Kristus di langit yang baru dan di bumi yang baru. Itulah pengharapan kami Tuhan. Pengharapan kami adalah pengharapan yang dibangun di atas dasar kebenaran kasih karunia. Di atas kebenaran Injil Kristus. Di atas kebenaran apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kami 2000 tahun yang lalu. Dan kami adalah ahli-ahli waris kerajaan surga. Semua yang milik dari Bapa juga menjadi milik kami ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan di tahun 2026 ini sumber pengharapan kami, sumber dari apapun yang kami butuhkan sudah Kau sediakan di surga. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kau berkati WL singer yang sudah mau melayani di tempat ini ya Tuhan dengan segenap hatinya. Kau berkati juga tangan-tangan yang memberi. Hari ini juga Kau akan memberkati pemusik Pak Ivan,
juga multimedia Yesi, Jojo, yang dengan segenap hatinya mereka mau melayani Raja di atas segala raja. Kau juga berkati umat-Mu ya Tuhan yang di tempat ini. Engkau yang tahu isi hati mereka ya Tuhan. Engkau yang tidak akan membiarkan mereka berjalan sendirian di tahun 2026 ini. Engkau akan selalu menyertai jemaat-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kau menyertai dengan segala kebaikan-Mu, dengan segala kemurahan-Mu, dengan Kau lindungi mereka di setiap jalan, karena Engkau selalu berada di depan mereka ya Tuhan. Dan kami percaya tahun 2026 Engkau memakotoi tahun ini dengan kebaikan-Mu ya Tuhan, dan jejak-Mu mengeluarkan lemak. Kami percaya kami akan mengikuti jalan-Mu ya Tuhan, dan Engkau meninggalkan kebaikan-kebaikan. Kau telah sediakan masa depan kami dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya itu ya Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan bukan ya atau tidak, tapi hanya ya dan amin. Mari kita angkat tangan kita menengadkan ke atas. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk puji-pujian penyembahan, terima kasih untuk segalanya yang Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Seminggu yang lalu Engkau sudah menjaga-jagai kami, sudah Engkau melindungi kami ya Tuhan. Dan kami percaya di minggu depan ini Tuhan juga akan melindungi kami dan memberkati kami ya Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan pada Engkau kasih karunia-Nya yang tidak layak Engkau terima, yang tidak layak saya terima. Tuhan memberikannya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau, kepada orang-orang yang Engkau kasihi, kepada anak-anak saudara, kepada keluarga saudara, kepada orang tua saudara, kepada anak cucu saudara. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera-Nya yang limpah, yang melampaui segala akal. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera Tuhan. Pulanglah dengan membawa kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan. Dalam seminggu ini engkau akan pasti dilindungi dari segala arah. Dari sakit penyakit, dari kecelakaan, dari mara bahaya, dari kuasa kegelapan. Tuhan pagari engkau dengan kebaikannya. Siapa yang percaya sudah diberkati, sudah dilindungi, sudah pasti akan menerima perkenanan Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, sampai jumpa minggu depan.